Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Bagaimana kabarnya bunda-bunda yang cantik? Teman-teman yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan di hari kedua Hari Raya Idul Adha ini ya, masih dalam suasana Idul Adha ya. Ini termasuk masih hari tasrik ya, 3 hari. Masih hari pemotongan kurban. Tentunya di kulkas atau di freezer masih tersedia stok daging ya, bunda-bunda semua teman-teman. Nah, kali ini masih edisi memasak daging. Dapur Mama Jani akan membagikan resep cara membuat dendeng ragi atau serundeng daging sapi ya. Serundeng daging sapi atau dendeng ragi juga sama ya. Bahan-bahannya ini daging sapi 700 gram. Ini sudah direbus ya bunda. Sudah direbus. Kemudian ada kelapa parut ini 500 gram atau setengah kilo. Kemudian nanti ada bumbu yang dihaluskan. Ini cabai merah besar ya, 4 buah, bukan cabai keriting. Kemudian ada bawang merahnya 10 butir, bawang putih 5 siung, kemudian ada kunyit 5 cm, ini pakai kencur 2 ruas ya, ini kecil-kecil pecah, 2 ruas jari saja. Kemudian kemirinya 4 butir, lengkuas 3 kerat ya, 3 kerat. Kemudian jahenya ini 1 ya, 1 kerat begini, ini kurang lebih 3 cm. Kemudian bumbu lainnya, garam ini setengah sendok makan, ketumbar halus ini 1 sendok makan, kemudian gula pasir 2 sendok makan, gula merah ya, ini saya pakai gula aren 50 gram, kemudian kaldu jamur ya, ini kaldu jamurnya nanti dipakai setengah sendok makan ya, sama dengan pemakaian garam. Kemudian ini air asam jawa, ini nanti kita pakai 3 sendok makan saja. Ini daun-daunannya ya, daun jeruk ini 10 lembar, kemudian daun salamnya ini kecil-kecil 4 lembar ya, kemudian serainya ini 2 batang, dan air kaldu ya, air kaldu daging ini ya sebanyak 400 ml. Nah, pertama-tama kita potong-potong dulu daging yang sudah direbus ya. Ukurannya sesuai selera saja ya, mau tipis ataupun tebal, mau kecil atau besar. Nah, ini sebesar ini cukup ya. Ini daging ini untuk meningkatkan imun ya teman-teman, kan diantaranya harus meningkatkan makanan yang bergizi ya, buat imun kita bertahan. Ini dagingnya sudah direbus ini. Ini kunyit dengan kemirinya disangrai dulu ya bunda, atau digongseng, disangan sama saja, biar tidak bau kemiri mentah sama kunyit mentah ya. Jadi kita sangrai dulu. Kalau ketumbarnya itu sudah disangrai ya, jadi tidak perlu disangrai lagi, kecuali kalau memakai ketumbar yang butiran ya. Nah, ini wajib disangrai dulu. Ini sudah cukup ya.
Nah, ini serai kita geprek ya biar keluar aroma wangi dan rasanya. Kemudian akan saya potong ya, potong 3 saja. Nah, ini cabenya juga, cabai merah akan saya buang bijinya ya. Saya tidak mau pedas ini dendeng raginya, karena nanti ada anak-anak kecil juga ikut makan ya, takut kepedesan. Dan saya buang dulu. Ini penyet-penyet gini dulu ya, biar mudah melepas biji-biji dan tulangnya. Buang dulu. Ini terus kita potong dulu ya, karena nanti bumbu yang dihaluskan akan di blender ya, tidak akan diulek. Nah, ini potong dulu biar cepat lumat. Ini yang membuat pedas ini tulangnya ini ya, tulang tengahnya ini. Kunyitnya juga sama ya, kita potong-potong dulu biar cepat lumat. Kemudian lengkuasnya yang muda ya Bunda. Kemudian jahenya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam blender ya, cabainya, kunyit, laos, dan jahe. Kencur sama kemiri, bawang putih dan bawang merah. Nah, ini dikasih minyak ya untuk melumatkan, tidak dikasih air, dikasih minyak sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah ya, sudah halus ya, cukup. Nah, sekarang bumbunya kita goreng dulu ya. Ini sudah ada minyaknya ya, tadi waktu blender dikasih minyak, jadi tidak usah dikasih minyak lagi ya, karena sudah mengandung minyak. Masukkan serainya, daun salam, daun jeruknya dirobek-robek dulu ya Bunda, biar lebih keluar aroma wanginya.
Kemudian masukkan ketumbar halusnya, garam, kaldu jamur, ini setengah sendok teh ya, setengah sendok makan kaldu jamurnya. Gula pasir, kemudian gula merahnya, ini air asam ya, kita pakai 3 sendok makan, 1, 2, masukkan dagingnya, kemudian air kaldunya dimasukkan. Ini air kaldunya. Nah, ini dibiarkan dulu sampai mengental ya Bunda. Sampai kuahnya mengental, tinggal sedikit lagi. Jangan lupa dicicip ya Bunda. Ini sudah cukup, tapi karena nanti akan dimasak dengan kelapa parut ya, ini kelapa parutnya belum masuk, jadi ini harus asin, manis, asamnya, rasa asamnya itu harus terasa ya. Maka akan saya tambahkan garam ya, saya tambahkan garam, kemudian gula pasir secukupnya saja ya Bunda, sesuai selera penambahannya. Air asamnya tadi sudah saya tambahkan ya. Jadi air asamnya totalnya 4 sendok makan ya. Ini terus sampai mengental ya, sebentar lagi. Nah, ini sudah kental ya. Apinya dikecilkan ya Bunda, pakai api kecil. Sekarang kita masukkan kelapanya, kelapa parutnya. Kemudian kita campur. Ini dimasak sampai kering ya Bunda ya. Ini bisa sampai 1 jam ya, sampai kelapanya kering, tapi tidak terlalu kering banget ya. Ini kan basah ya kelapanya. Ini masih terus ya, kita aduk sampai kelapanya kering. Ini masih basah ya. Apinya kecil saja ya Bunda.
Nah, ini sudah kering ya kelapanya, tapi sengaja tidak kering-kering banget. Nah ya, jadi masih ada tekstur kelapa basahnya sedikit, tapi tidak terlalu basah. Ini sudah, ini ya sudah cukup kekeringannya segini, tingkat kekeringan kelapanya. Ini diaduk selama 45 menit ya, tanpa henti Bunda. Memang harus sabar, telaten. Saya aja mengaduknya ini tadi sambil duduk ya. Ini sudah cukup. Jadi kelapanya jangan sampai terlalu kering banget ya. Nah, cukup ya. Kita matikan saja. Ini dia dendeng ragi kita. Dendeng ragi atau serundeng daging sapi kita sudah matang Bunda. Ya. Ini bumbunya meresap ya. Kelapanya juga tidak terlalu kering banget, jadi masih terasa tekstur bumbunya di kelapanya ya. Dagingnya empuk. Ini enak banget ya Bunda. Ini wajib dicoba ya yang masih punya stok daging kurban terutama, ataupun ya yang tidak ada stok bisa belilah ya. Ini enak banget dinikmati dengan nasi putih ya, anget-anget. Nah, ini anak-anak juga suka karena tidak pedas ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat resepnya. Nantikan resep berikutnya masih di dapur Mama Jani ya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, share, subscribe-nya, dan komen. Terima kasih telah menyaksikan video dapur Mama Jani sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.